Seorang pria tanpa sengaja datang ke Pulau para Mungil. Dia terikat dengan tali di seluruh tubuhnya. Bahkan sepatu kanvas ukuran 35 juga dikunci. Tiba-tiba Paul berteriak. Tiang kayu dicabut dengan paksa. Ketika ia bangun, ia yakin itu pasti mimpi. Pada saat itu, seorang jenderal datang mendekatinya dengan menunggang kuda. Dia menusukkannya dengan tombak. Kemudian beberapa tentara melemparkan kail bersama-sama. Kailnya menarik paha besar Paul dengan keras. Paul tidak bisa menahan diri dan terjatuh terduduk di tanah. Kemudian ia pingsan. Ketika ia sadar kembali, dia diikat di atas mobil dengan kencang sekali lagi. Perlahan-lahan dia didorong ke negara para Mungil. Para penonton bergegas mendekat untuk melihat. Paul diperlakukan seperti monster. Ketika sampai di gerbang istana, mereka menyuruh Paul berdiri tegak. Bahkan putri yang bijaksana pun belum pernah melihat pria sebesar Paul. Keesokan harinya, Paul dibawa ke ladang, menarik kereta dan mulai mengolah tanah. Pada saat itu, istana diserang oleh pembunuh bayaran dari negara musuh. Jenderal segera mengarahkan kemudi, mengendalikan Paul untuk kembali ke istana dan menyelamatkan sang putri. Maka Paul berjalan dengan langkah Zhao-Si kembali ke istana dengan kecepatan 60 km per jam. Jenderal menyuruh Paul berbaring. Dia melompat turun untuk menyelamatkan putri sendiri, dan memerintahkan semua prajurit untuk tidak ikut campur. Karl tahu bahwa jenderal itu lagi membual. Lalu dia membuka belenggu Paul, memohon agar dia membantu menyelamatkan putri. Pada saat krisis ini, Paul adalah yang pertama datang, menangkap dua pembunuh bayaran, membalikan badan dan melemparkan mereka ke kolam ikan, sehingga mereka terkena. Dengan mudahnya dia menyelamatkan kantor. Ketika jenderal tiba, pertempuran sudah berakhir. Putri sangat berterima kasih kepada Paul. Sementara raja terjebak di istana yang terbakar. Maka Paul bergegas kembali. Dia sebenarnya ingin mengeluarkan raja. Namun akhirnya terkena api. Paul melepas celana dalam besar, mengencingi istana yang terbakar. Meskipun sedikit marah, tapi setidaknya bisa menyelamatkan nyawa raja. Saat itulah jenderal datang menyelamatkan. Binatang, tutup yang. Sang jenderal memarahi dan memintanya berhenti. Akhirnya, Paul berbalik. Sisa air hanya untuk sang jenderal. Video yang menarik seperti ini tentu harus dilihat bersama. Kamu berani ngobrol? Aku siap menemani. Challenge 98, mari berani ngobrol. Dapatkan kesempatan berinteraksi dengan orang yang menarik. Tak perlu lagi bertahan dengan percakapan membosankan. Setiap geseran memberikan kesempatan baru. Ayo coba sekarang. Maka Paul pun menjadi pahlawan kerajaan kecil. Malam itu raja mengadakan perjamuan untuknya. Paul langsung meminum jus buah naga dari piringnya. Ratu bertanya dari mana asalnya. Bagaimana bisa tumbuh begitu besar? Paul bersenda gurau dengan mereka. Berkata sebagai Presiden Amerika Serikat. Terdampar di sini oleh gelombang laut di segitiga Bermuda. Membuat mereka terkejut dan tertegun. Semua menyembahnya seperti itu. Semua menyembahnya seperti Tuhan. Esok hari raja membangunkan villa super besar untuknya. Semua peralatan di dalam rumah lengkap. Bahkan untuk minum kopi, harus diseduh bersama 3 orang. Paul hidup yang tidak pernah terpikirkan di Amerika. Ternyata terwujud di negara para kerdil. Raja bahkan membangun bioskop khusus untuknya. Kehidupan seperti ini membuat Paul melupakan segalanya. Tidak hanya itu, raja malah mencopot pangkat jenderal. Sehingga Paul menjadi jenderal besar. Hal ini membuat sang jenderal marah. Dia pergi ke Menara Meriam, menonaktifkan semua menara pertahanan. Adegan ini dilihat oleh negara musuh. Maka serangan pun dimulai. Bawahan Karl segera memberitahukan Paul. Sebagai seorang jenderal, seharusnya segera menantang pertempuran. Maka Paul dengan mengenakan celana pendek besar datang dengan penuh semangat. Raja meminta dia memimpin barisan depan. Meskipun dia sangat takut, namun tetap harus maju dengan tekad kuat. Dia melepas kaos lengan pendek merah 99. Dan sepatu kanvas nomor 35. Dia mencoba air terlebih dahulu. Merasakan air dingin, dia berjalan menuju musuh. Paul berdiskusi dengan mereka untuk pura-pura menyerah. Dan mulai beraksi berperang dengan gagah berani. Lawan langsung melihat bahwa orang ini pasti tidak normal. Ratusan peluru artileri ditembakkan ke arah Paul, menorehkan bekas dalam daging babi. Ternyata kulit Paul sangat tebal. Dia mencondongkan perutnya dan memantulkan peluru kembali. Musuh menjadi bingung. Paul kaget bahwa dirinya begitu tak terkalahkan. Dia meraih tali yang dilemparkan. Berhasil mengusir musuh.